Kalau gini ceritanya sih ya guys ya, lagu MBG ini bisa menjadi tiket untuk ngebuat Pak Bahlil dan Mas Gibran menjadi calon yang kuat melawan Pak Prabowo di 2029 nanti. Soalnya apa? Soalnya di tanggal 30 Mei 2026 somehow Pak Jokowi itu langsung nge-share konten soal MBG atau Mas Bahlil Ganteng via akun officialnya. Ini kenapa orang-orang jadi pada liburan di depan rumah Pak Jokowi dah? Bentar, bukannya dari awal meme tembok ratapan soal itu dibuat untuk ngesatirin dan ngesarkasin pejabat-pejabat kita yang selalu datang ke rumah Pak Jokowi untuk minta kelancaran jabatan gitu ya. Tapi kenapa jadinya seperti ini? Menarik banget gitu ya. Ya kita bakal bahas bareng-bareng terkait perkembangan lagu MBG. Jadi selamat datang di Ngobrolin Persoalan Indonesia bersama gue your favorite Uncle Om Ray. Ini lagu asal-muasal dari mana? Buat lo semua yang kagak tahu, ini berasal dari TikTok, dari akun yang namanya Vocaliz_netizen. Lo masih bisa ngelihat doxli awalnya di mana ini diupload di tanggal 29 April 2026. Ini video menjadi salah satu video kedua yang paling banyak ditonton di akun ini ya, dengan total tayangan 18,2 juta. Nomor satunya itu reaksi dari video awalnya dengan angka 19,3 juta ya, beda 1 juta. Nah kalau misalnya lihat dari kolom komentar ya banyak banget orang-orang yang masih nge-vibing di kolom komentar ya. Tapi ya kalau misalnya lihat dari riwayat akun Vocaliz_netizen ya, sepertinya emang adminnya bertujuan benar-benar untuk ngesatirin setiap pernyataan-pernyataan yang kurang berbobot dari pejabat-pejabat kita. Terus habis itu ngeliatin bagaimana respon dari orang-orang di internet. Bisa ngeliat kayak misalkan ini video Gubernur Kaltim gitu ya, dibuatin juga lagunya. Terus habis itu ini pendapatnya Pak Dadan Hindayana sebagai ketua MBG. Gak masuk logika. Ya, dan masih banyak lagi. Jadi basically ini akun beneran, sepertinya ya, ini silakan koreksi gue kalau misalkan gue salah, bukan dari orang-orang Pak Bahlil, beneran organik gitu ya, ngasih tahu kalau misalkan ada beberapa pernyataan pejabat yang kurang bagus atau beberapa hal soal politik gitu yang perlu kita tahu bareng-bareng tapi dikemas dalam bentuk lagu. Nah sebenarnya format konten kayak gini itu ada ya di internet, namanya songfication atau sebuah format lagu yang dibuat dari komentar-komentar netizen atau hal lain yang lu temuin di internet. Bisa jadi judul berita, ya judul video YouTube, dan masih banyak lagi. Ada satu songfication konten yang menurut gue lucu banget, tapi please jangan dibawa sampai ke dalam-dalam gitu ya. Ini gue simpen sengaja gitu buat ditonton bareng-bareng seperti di live streaming. Gue udah kasih lihat ke lu semua kalau misalnya nonton live streaming gue. Tapi buat lu semua yang kagak tahu, nih gue bakal share konten songfication favorit gue. Jadi konteksnya ada pornstar atau ada artis BKP yang dia di podcastin. Diajakin podcast sama seseorang bawa anak gitu, yang mana anaknya sendiri itu mungkin nggak tahu sebenarnya ayahnya siapa. Nah kemudian komentar dari podcastnya itu hilarious banget, bener-bener kayak tai sampai dibuatin lagu seperti ini. Good luck bro, komentarnya kentut dah. No, it's a group project, that's everyone's son. Bros, on the next difficulty, bro. Looks like everyone bros, losing every argument, everyone saw bro being made. Bros, forehead must be dented, bro, is from every race. Ya, tolong jangan ditiru ya komentar-komentar orang-orang di video ini. Karena apa? Karena ya kali lu komentarin bocil yang dia nggak bisa balas komentar lu. Anyway, nah jadi lu bisa tahu ya ini awal mulanya dari mana. Dan kita kalau misalnya ngeliat dari riwayat akunnya, sepertinya safe kita simpulin kalau misalkan mas adminnya itu bukan berasal dari orang-orangan partai, orang-orangan pemerintah, atau bahkan orang-orangan Pak Bahlil yang sengaja ingin membersihkan namanya. Emang beneran organik. Tahu di mana Bang Rey? Ya tadi udah gua kasih tahu dari riwayat. Lu bisa lihat sendiri dengan nge-scroll video-video yang dibuat sama mas adminnya. Itu nggak cuma Pak Bahlil doang, tapi juga ada beberapa pejabat-pejabat lain. Salah satunya pejabat Gubernur Kalimantan Timur ini. Masa pemimpinnya harusnya diwai gitu, bukan dibully, makanya dibully gimana kan? Gubernur macam apa ini? Ketika di tangan yang tepat. Gubernur macam apa ini? Ya nggak cuma dia doang, tapi juga ada ketua BGN ya Pak Dadan Hindayana, dan nggak cuma pejabat doang ya yang dibuatin songficationnya juga, tapi bahkan waktu momen kata sepakat G Pamungkas versus Mbak Nana juga dibuatin nih. Jangan berharap menang kita, brother, seri aja susah.
Oke, nah yang kocaknya adalah Mas adminnya itu juga sempet buat songfication untuk momen Pak Prabowo nanya ke peserta demo di May Day apakah MBG bermanfaat atau kagak. Kan jawabannya enggak ya, kita semua tahu gitu. Ini dibuat juga nih songficationnya, cuma bedanya sama video-video lain, video yang ini itu kena mute. Gak ada suaranya. Waktu di repost ada loh suaranya, sekarang kok jadi hilang. Apakah dibungkam? Orang-orang di kolom komentar langsung berspekulasi kalau misalkan lagunya kena bungkam. Padahal viewsnya udah 6,3 juta orang yang lihat. Gokil. Nah ada juga nih satu momen yang lucu banget yang mungkin lu semua pada ingat gitu ya. Momen ketika Pak Prabowo itu pengen pidato, terus tiba-tiba ada DPR yang nyeletuk bilang kayak asal jangan hidup Jokowi aja gitu loh. Beginilah kira-kira songficationnya. Bukan cuman rakyat aja yang gosipin. Bagaimana pendapat Anda, Pak? Bahkan sekelas DPR menggosipkan presidennya. Dan gong itu semua adalah videonya Pak Bahlil. Jadi mungkin kita semua nanti bakal tahu siapa adminnya gitu ya. Kita lihat nanti. Soalnya apa? Soalnya lewat berita terbaru ini ada pernyataan langsung dari Pak Bahlil yang minta Raffi Ahmad untuk mencari pencipta lagu MBG Mas Bahlil Ganteng. Ya ini lewat konten Instagramnya Mas Raffi waktu umroh kalau nggak salah ya. Lu bisa tahu juga lewat berita iNews ini dengan judul Bahlil penasaran mencipta lagu viral MBG Mas Bahlil Ganteng mau ajak makan bareng. Kita masih nggak tahu sampai sekarang siapa adminnya gitu ya. Cuma jelas dalam berita ini dikasih tahu bahkan anaknya Pak Bahlil sendiri itu udah tahu lagu MBG ini ya. Beliau bilang, saya lagi ibadah umroh pagi-pagi bangun, anak saya saja ketawain saya, Bapak MBG, kata Bahlil saat berbincang dengan utusan khusus Presiden Indonesia bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni Raffi Ahmad. Dikutip dari unggahan akun Instagram, dia mengaku tidak mengetahui siapa sosok yang menciptakan lagu tersebut, karena itu dia berharap dapat bertemu langsung dengan pembuatnya. Saya sendiri nggak tahu dan itu alami sekali, saya sendiri penasaran ini siapa yang buat. Jadi kalau boleh ya, V, bisa temukan saya, pengen ketemu sekali, katanya kayak gitu. Cuman kalau misalnya dari TikToknya, sepertinya masih belum ada konten face reveal ya. Jadi mungkin kalau misalkan tawaran yang diterima, Mas admin bakal face reveal waktu ketemu sama Pak Bahlil, I don't know. Terus dapat backingan ya. Cuman lucu aja sih kalau misalnya akhirnya Pak Bahlil lihat ada konten-konten yang ngomongin soal Pak Prabowo juga. Bakal jadi drama kecil-kecilan itu. Cuman ya ada kemungkinan besar juga kalau misalkan tawaran nggak diterima untuk stay off grid, terus menjaga opini netizen yang bilang kalau misalkan konten-kontennya itu adalah konten yang beneran satir dan mewakili masyarakat. Sebenarnya kalau misalnya yang kita lihat dari liriknya gitu ya, sebenarnya nggak yang cacian juga, ya nggak sih? Lebih ke pujian secara fisik tapi secara hiperbola. Jadi kalau misalnya mau dibilang itu konten Pak Bahlil satir, nggak yang satir-satir banget sebenarnya. Cuma ngasih tahu bagaimana respon dari netizen-netizen. Tapi kalau misalnya lihat dari riwayat konten-konten sebelumnya ya, ini bisa benar-benar menjadi jembatan untuk orang-orang tahu kalau misalkan kondisi politik bisa seseru itu untuk diikutin. Apalagi ngelihat respon dari masyarakatnya. Jadi kalau misalkan ada DPR gitu atau pejabat-pejabat kita yang emang pengen tahu gimana respon masyarakat, nggak usah nge-scroll sampai lama banget gitu ya, sampai orang ngantuk gitu loh. Tinggal lu lihat aja konten-kontennya dia gitu kan, ada lagunya juga itu, jadi gampang ya nggak sih? Nah tapi kekhawatiran ini akhirnya memuncak setelah di tanggal 30 Mei 2026 akun resmi Joko Widodo atau Pak Jokowi itu beneran ngeposting konten lagu MBG. Nah dari sini mungkin orang-orang langsung pada sadar kalau misalkan lagu MBG yang emang awal yaitu untuk ngesatirin pejabat-pejabat jadi berubah hanya untuk riding the wave dan juga joget-joget aja. Dan banyak banget orang-orang di Twitter gitu yang mengomentari ini semua, seperti akun dosen pembimbing yang bilang, nah berarti sudah clear ya, kalau nanti ada gimmick model Bahlil seperti itu lagi dan masih banyak yang kena juga, berarti pendidikan politik kita memang sudah no hope. Sebenarnya nggak apa-apa kalau misalnya lu vibing lewat lagu ini gitu ya, tapi tolong jangan lupa kalau misalnya lu lagi ngomongin soal pejabat, ingatlah tentang kebijakan dan juga kinerjanya terdahulu. Takutnya lu lupa sama kejadian kayak gini, terus abis itu kepilih lagi di periode selanjutnya, terus gak ada perubahan sama sekali. Ya sebagai contoh kalau misalnya kita ngomongin soal Pak Bahlil gitu ya, remember beberapa tahun yang lalu beliau juga sempat buat kebijakan
beli gas LPG sampai ada yang meninggal dunia gitu ya. Terus habis itu ada kebijakan soal impor BBM satu pintu ke Pertamina sampai ojol-ojol jadi pada susah buat isi BBM yang berkualitas dalam tanda kutip di SPBU swasta ya. Dan masih banyak lagi kalau misalnya lo emang pengen lihat contoh-contoh pejabat yang akhirnya digemoifikasi part 2 berdasarkan orang Twitter ini. Kemudian ada komentar dari yang bikin jelek bilang, are you dumb? Muhammad Fuad bilang spesies yang nangis-nangisin Prabowo waktu kalah debat. An bilang dalam kajian budaya fenomena ini disebut recuperation. Menarik nih. Itu ketika gagasan, simbol, gaya, atau bentuk perlawanan yang awalnya bersifat subversif diserap kembali oleh sistem yang dikritiknya sehingga kehilangan sebagian atau seluruh daya kritiknya. Menarik. Terus ada lagi komentar dari Bia. Kemarin pernyataan dari Partai Golkar. Sekarang Jokowi, lu pada ngerti gak sih kalau ini tuh lagu satir? Atau sebenarnya ngerti tapi pura-pura aja biar bisa manfaatin momen membodohi rakyat yang gak tahu apa-apa ini. Apapun itu, ini juga bentuk ikhtiar gue buat ngasih ke lo semua. Kalau misalkan gak masalah lo ikut-ikutin lagu-lagu yang seru dan catchy ini. Cuman jelas lo harus ingat, kalau misalkan pejabat itu gak cuma dilihat dari bagaimana dia ngerasa baik-baik aja dibuatin lagu seperti ini, tapi bagaimana kebijakan-kebijakan di eranya dia sebelumnya. Entah itu kebijakan yang menyangkut hidup lo sendiri atau orang lain. Kayaknya itu aja mungkin yang bisa gue sampaikan terkait perkembangan lagu MBG yang viral kemana-mana ini. Gimana tanggapan kalian semua? Silahkan tulis di kolom komentar. Gue rasa cukup sekian dari gue. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi nanti di next video ngopi. Gue undur diri. Sampai jumpa.